Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini kita kembali berjumpa dengan Theo Channel, di mana semua berita baik umum maupun berita politik ini kita kedepankan. Hari ini kita punya beberapa narasumber yang akan membahas terkait ada rencana reshuffle kabinet Jokowi. Nah, ini sudah sangat santer di seluruh Indonesia bahwa Jokowi akan segera melakukan reshuffle kabinetnya. Ada banyak catatan menurut fraksi yang perlu menteri-menteri yang perlu dievaluasi. Di sini kita kita tampilkan beberapa narasumber. Saya perkenalkan, yang pertama adalah Bapak Untung Kurniadi. Beliau adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gema Kosgoro, tokoh aktivis pemuda harapan bangsa yang mungkin kedepannya akan punya nilai jual untuk mengisi peta perpolitikan di Indonesia. Di tengah-tengah adalah abang kita, Bang Henry C. Habahun. Beliau ini mantan Kompas, pensiunan Kompas, punya banyak talenta yang luar biasa terkait dengan berita-berita. Pernah juga membidanin Warta Kota, kemudian majalah olahraga, dan aset nasional yang sangat mumpuni di bidangnya, sehingga kita sebut saja beliau adalah tokoh pers Indonesia yang saat ini sudah semakin sedikit jumlahnya di seluruh Indonesia. Kemudian yang berbaju hitam, beliau adalah Bapak Par Firdaus. Beliau ini adalah Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia atau SMSI Pusat. Beliau terpilih tanggal 20 Desember 2019 dengan menyisikan saingan yang sangat berat. Dan sekarang ini alhamdulillah, menurut informasi yang kita dapatkan dari beberapa situs dan informasi dari SMSI, sudah menjadi konstituen Dewan Pers tepatnya pada tanggal 20 Mei 2020 yang lalu. Maka untuk tidak berlama-lama, kita akan memberikan kesempatan kepada para narasumber untuk memaparkan apa yang ada di benak mereka terkait ada rencana reshuffle kabinet Jokowi. Kenapa ini menjadi sangat asik untuk dibicarakan? Karena pidato Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu yang mengeluarkan statement mengancam akan membubarkan beberapa lembaga jika perlu atau mengganti menterinya. Kita persilakan kepada Bapak Firdaus untuk memberikan penjelasan. Kenapa? Karena menurut data yang kami dapatkan, banyak sekali daerah-daerah yang ingin tahu sebenarnya apa sih yang terjadi di Jakarta. Kebenaran Bapak Firdaus ini adalah selain sebagai Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia, punya jaringan di seluruh Indonesia. Hampir kurang lebih sekitar 1.100 media yang berada di bawah naungan Bapak Firdaus. Saya minta dengan sangat hormat agar Bapak Firdaus untuk memaparkan pendapat apa kira-kira yang terjadi dengan Kabinet Jokowi. Terima kasih, silakan Pak. Terima kasih Bapak Edi. Selamat malam pada pemirsa sekalian, Bapak Untung, Bapak Henry C. Habahun. Beberapa hal yang perlu kita cermati dari pidato Bapak Presiden itu, ada semacam kegalauan tentang para pembantunya, di mana kegalauan itu secara vulgar yang selama ini beliau tidak pernah sampaikan. Ini kalau bahasa orang Solo, ini sudah ceto elo-elo. Artinya dalam waktu dekat ini, kita dekat itu mungkin bisa 1-2 bulan atau minggu depan atau paling lambat 3 bulan ke depan, ini akan ada reshuffle. Nah, mengapa?
memang pembantu presiden dalam hal ini menteri, kelihatannya juga memang banyak yang belum optimal. Nah, tidak optimal ini karena ada beberapa faktor. Pertama, karena para pembantu presiden ini sendiri belum pernah mengalami peristiwa yang sangat luar biasa. Lantas mereka juga jangan-jangan proses kaderisasi sampai naik menjadi menteri ini sangat Instan. mungkin kalau instan ya, atau kena jalur partai atau karena faktor orang tua dan sebagainya, sehingga tidak terbiasa memutuskan masalah-masalah dengan cepat. Berbeda bagaimana Bapak JK mengambil keputusan, Bapak Dahlan Iskan, karena memang mereka terbiasa menyelesaikan masalah di lapangan. Terus mereka tidak berangkat dari banyak dialog teoritis, tetapi mereka mampu menangkap fenomena apa. Dan ini yang tidak terjadi. Dan ada beberapa hal yang nampaknya menjadi kerisauan. Kalau pariwisata ya, kalau pariwisata itu mau tidak mau hampir seluruh Indonesia tidur. Menteri Pariwisata. Menteri pariwisata. Tetapi ini ya, tetapi ini agak susah juga karena ada semacam pembenaran bahwa pariwisata kita tidak bangkit karena COVID ini seluruh dunia. Tetapi memang bahwa bukan jadi alasan ketika ini pariwisata semua tertidur, mestinya ada tim kreatif yang sudah menyiapkan alternatif-alternatif untuk 1 tahun ke depan. Nah saya lihat sejauh mana pengalaman lapangan, sejauh mana kebiasaan mengambil keputusan yang berisiko. Karena seorang pemimpin di jabatan politis harus berani mengambil keputusan yang berisiko. Nah, walaupun Pak Wisnu Tama juga berangkat dari orang lapangan, tetapi tidak menjamin ya, karena proses ya kan. Nah yang takutnya juga nanti ada Ewo Pakiwo, Pak Wisnu Tama ini kedekatan dengan presiden, mungkin susah diganti, tetapi karena walaupun bagaimana Pak Wisnu Tama beliau yang mendesain pencitraan waktu pemilihan, waktu kampanye. Nah ini kedekatan emosional ya. Atas kalau Menteri Kesehatan semua mungkin sudah seluruh arah tunjuk rakyat Indonesia ini sudah mengarah kepada beliau. Di mana awal-awal sudah kontroversial, di mana menyatakan tidak ada masalah dan sebagainya. Dan ini terlepas apapun juga ini akan jadi kontraproduktif, menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat publik kepada pemerintah. Dan semakin dipertahankan, semakin masyarakat tidak percaya. Terus Menteri Koperasi, nah ini aktivis, nah ini yang terbiasa, nah ini ya, yang biasa mengalami masalah, tapi tidak tahu kok Pak Tete Mas Duki ini yang begitu dikenal orang lapangan, yang cepat, tetapi mungkin latar belakang beliau adalah pendidik. Ini juga kembali habitat awal ketika ada ada kursi yang ini dia lupa nih. Artinya kalau dulu aktivis tiba-tiba duduk di kursi udah lupa, kreativitasnya hilang. Dan ini pengalaman saya waktu HPN, Hari Pers Nasional, beberapa menteri itu di ekonomi, tetapi ada juga menteri yang satu sendiri duduk mantap di bisnis. Nah, ini membedakan sekali. Nah ini karena yang biasa menteri di ekonomi itu ternyata orang terbiasa di bisnis, maka mereka cari pengalaman baru. Tetapi yang ini mungkin karena berangkat dari ekonomi tiba-tiba berasa empuk agak. Nah ini juga karena apa? Koperasi tidak main-main, saat inilah membangkitkan UMKM. Peran koperasi bagaimana masuk. Sekarang kalau kita tidak masuk kepada titik UMKM dan industri-industri kita sudah turun, maka Indonesia tinggal menunggu hari. Artinya harus cari orang yang berani. Nah, kalau Menteri Perindustrian Pak Agus Gumiwang cukup bagus, investor masuk, tetapi mungkin ada yang lebih bagus lagi Pak. Mungkin hanya di change ya. Lantas Menteri Perdagangan, nah ini mungkin banyak hal yang memang harus dikoreksi. Menteri Perdagangan Dan kawan-kawan media sudah paham sekali apa yang harus dikoreksi Pak Agus Suparmanto. Nah ini ya, tinggal searching aja di digital yang sangat sekali.
Nah, kalau Pak Menteri Hukum dan HAM ini sebenarnya orang yang sangat dipercaya, saya melihat kan 2 periode, apapun kontroversi tentang beliau tetap dipertahankan. Tetapi di era ini mungkin di zaman kondisi yang masyarakat tidak perlu kontroversi, ini mesti tidak orang yang kontroversi, yang soft, yang sangat soft. Nah, nanti mungkin dalam kondisi tertentu ditarik lagi, itu mungkin bagus. Tapi hari ini orang tidak perlu yang kontroversi, soft. Dan sekarang karena mereka shock semua, ya, malah Pak Presiden karena menggendong terlalu berat akhirnya berteriak. Ini keluar dari kebiasaan, apalagi kebiasaan Presiden ini orang Solo yang dikenal sangat santun. Pak Andreas sangat santun. Oh, ini udah lebih dari orang Sumatera gitu kan. Nah, ini yang paling itu. Selain itu ya Menteri Tenaga Kerja. Nah, ini seperti tidak ada kerjaan gitu loh. Terobosan terus pengangguran ini tidak pernah kita mendengar konsep terobosannya. Pastinya dia mampu mengkoordinasikan dengan UMKM, mampu mengkoordinasikan dengan berbagai sektor. Karena apa? Ketika dia tidak mampu menangkap peluang masa depan dan tidak mampu menempatkan konsep-konsep, maka ambles Indonesia tinggal nunggu hari. Nah, ini mungkin membuat seorang presiden Pak Jokowi jadi gelisah. Saya pun yang di bawah jadi gelisah. Apakah masih ada Indonesia? Apalagi setelah presiden yang punya tanggung jawab luar biasa. Apalagi anggota-anggota dari SMS itu sebagian UMKM ya. Nah, kalau itu pasti kita kerasa sekali bahwa hampir seluruh ya 98% anggota kami itu startup UMKM, rintisan seluruh Indonesia, hampir 1.100 anggota kita startup. Nah, sekalipun kami sudah berapa kali coba ini mendiskusikan ini, gitu kan? Kalau ini tidak dibina, ini yang berasa sekali, tidak dibina mau apa? Masa Google dari luar negeri yang membina? Apa bangsa Google bisa membantu nih Pak? Membantu. Di mana Menteri UMKM? Di mana Menteri Tenaga Kerja? Di mana Menteri Kesehatan? Ya, kalau kita misalnya 100 saja anggota kita SMS itu yang di Indonesia dibina oleh Google, lantas dibina oleh teroris, ini kan bahaya bangsa ini. Nah, ini kerjaan saya dan kawan-kawan di pusat dan ringan untuk dalam kondisi yang sangat kritis. Ketika pemerintah tidak atau negara tidak hadir, orang luar yang hadir. Yang jelas Google sudah hadir. Google sudah memberikan bantuan untuk para media yang kecil itu ya. Nah, ini kira-kira yang menjadi kami prihatin. Sudah itu, yang paling yang saya Menteri BUMN, Erick Thohir ini saya suka. Menteri BUMN. Saya awalnya berpikir beliau seperti temannya itu Sandi itu cepat. Ternyata pengambil keputusannya selalu seperti kasus Kimia Farma, impor alat rapid test, ya kan dari Belanda tiba-tiba. Ya kalau kita semua tahu bagaimana investigasi di Tempo, kita tinggal ternyata buatan Cina. Atas begitu juga impor dari Cina ternyata dibuat di Indonesia. Nah, ini hal-hal ini sudah itu bulan Februari sampai Mei, masker, itu sudah hand sanitizer, sudah itu sangat langka di apotik maupun Kimia Farma, dan mafia harga yang sampai 100 kali lipat dari 25.000 menjadi 200.000. Di mana posisi rakyat? Nah, mestinya Menteri BUMN mampu selesaikan dulu ini. Jangan tiba-tiba beliau masuk sudah itu penyertaan modal negara 25 triliun. Nah, yang dibutuhkan rakyat itu besok makan, lantas kita akan PSBB, tapi tidak dilengkapi. Di mana CSR-nya? Dan ini mestinya Menteri BUMN mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh CSR satu pintu. Berarti belum suka ya? Belum suka terkait Menteri BUMN. Saya bukan bicara suka atau tidak suka. Artinya perlu dievaluasi juga. Ya perlu dievaluasi lah. Ya mungkin dinaikkan lagi jadi apalah Menteri Koordinator. Beliau tidak pandai untuk
menyelesaikan hal-hal teknis, karena mungkin terlalu banyak bermain bola atas terlalu banyak ditambang, sehingga yang mana BUMN itu semestinya untuk sepenuhnya dan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat. Betul. Apalagi dalam kondisi darurat begini, ini darurat, pandemi itu darurat. Nah, itu mungkin untuk menteri-menteri yang bisa menjadi sorotan ya, sorotan banyak sebenarnya, tetapi yang menjadi sangat jadi sorotan kawan-kawan beberapa diskusi kita yang perlu dievaluasi. Dan tidak mampu, tapi risau menggendong beratnya menteri yang tidak kompeten. Bukan tidak kompeten, tidak mampu. Mereka orang-orang hebat tapi tidak kompeten di era krisis. Wartawan saja mesti kompeten ya Pak Firdaus. Harusnya menteri seperti itu. Ini bukan tidak kompeten secara akademik atau dari psikologis, tetapi tidak kompeten Dalam praktek. dalam menanggulangi masalah di era krisis. Ini perlu kepemimpinan yang luar biasa dari kementerian-kementerian. Luar biasa. Terima kasih Pak Firdaus. Menurut catatan yang saya simpulkan, di sini ada satu wakil menteri yang sangat urgent, yang diusulkan untuk dievaluasi. Ada menteri, ada 1, 2, 3, 4, 5, 8 menteri. Jadi 9 untuk dievaluasi oleh Bapak Presiden.